Sinpo TV kembali hadir bersama saya, Gabriela Monica, dalam berita pilihan selama sepekan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan perkembangan terkini PPKM yang kembali diperpanjang mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021. Pada kebijakan perpanjangan PPKM kali ini, sejumlah daerah juga sudah mengalami penurunan level PPKM dari level 4 ke level 3. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan perkembangan terkini PPKM yang kembali diperpanjang mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021. Pada kebijakan perpanjangan PPKM kali ini, sejumlah daerah juga sudah mengalami penurunan level PPKM dari level 4 ke level 3. Penurunan level PPKM ini dapat dilihat dari angka kesembuhan yang semakin tinggi dibandingkan kasus terkonfirmasi positif, serta terjadinya penurunan pada bed occupancy rate atau BOR menjadi 33%. Adapun wilayah yang mengalami penurunan PPKM ke level 3 adalah wilayah aglomerasi, diantaranya Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya. Presiden Joko Widodo juga menuturkan bahwa pemerintah akan menyesuaikan beberapa indikator dalam pembatasan kegiatan masyarakat seperti aturan tempat ibadah, restoran, dan pusat perbelanjaan. Sejak titik puncak kasus pada tanggal 15 Juli 2021, kasus konfirmasi positif terus menurun dan sekarang ini sudah turun sebesar 78%. Angka kesembuhan secara konsisten juga lebih tinggi dibandingkan penambahan kasus konfirmasi positif selama beberapa minggu terakhir. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan keterisian tempat tidur. BOR nasional yang saat ini berada pada angka 33%. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam menangani pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-38 hingga tahap ke-40 sebanyak 2,5 juta dosis vaksin secara bertahap. Dr. Reisa Broto Asmoro mengatakan bahwa pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam menangani pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-38 hingga tahap ke-40 sebanyak 2,5 juta dosis vaksin secara bertahap. Dr. Reisa juga mengungkapkan bahwa saat ini negara sahabat seperti Amerika Serikat dan Australia turut menyumbang alat kesehatan beserta alat tes untuk keperluan diagnostik COVID-19. Sehingga, bukan hanya stok vaksin saja yang terpenuhi, melainkan alat pendukung untuk tracking dan testing pun semakin meningkat. Pemerintah pun berharap dengan adanya dukungan alat medis yang mencukupi dan penerapan protokol kesehatan yang baik, maka jumlah kasus pandemi pada tahun depan diprediksi akan semakin berkurang. Selain vaksin, negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat dan Australia juga menyumbangkan alat kesehatan dan alat tes untuk keperluan diagnostik COVID-19. Jadi, selain stok vaksin aman, stok alkes dan dukungan tracing dan testing juga semakin meningkat. Dengan vaksin yang cukup, tes dan lacak yang makin tinggi, perawatan yang makin baik, serta disiplin protokol kesehatan kita yang tidak kendor, insya Allah, apa yang diprediksi beberapa media internasional bahwa pandemi akan melandai tahun depan di seluruh dunia akan tercapai. Amin. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito
memberikan keterangan mengenai perkembangan penanganan COVID-19. Wiku mengatakan telah terjadi penurunan angka kasus positif COVID mingguan pertanggal 22 Agustus 2021 sebesar 188.323 kasus menjadi 125.202 kasus. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, memberikan keterangan mengenai perkembangan penanganan COVID-19 melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 26 Agustus 2021. Wiku mengatakan, telah terjadi penurunan angka kasus positif COVID mingguan pertanggal 22 Agustus 2021 sebesar 188.323 kasus menjadi 125.102 kasus. Berdasarkan keterangan Wiku ini, telah terjadi penurunan kasus selama 5 minggu berturut-turut. Saya akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 mingguan per tanggal 22 Agustus 2021 kembali mengalami penurunan, yaitu dari yang sebelumnya 188.323 menjadi 125.102 kasus. Penurunan di minggu ini menandakan penurunan yang telah terjadi selama 5 minggu berturut-turut. Ini adalah kabar baik yang perlu terus dipertahankan dan semakin diperbaiki lagi ke depannya. Sayangnya, untuk jumlah testing di Indonesia mengalami penurunan dari bulan Juli lalu. Hal ini menandakan jumlah testing di Indonesia masih diupayakan untuk diperbaiki seiring berkembangnya waktu. Untuk itu, Wiku menyampaikan jika ada kendala dalam peningkatan jumlah testing, dapat menyampaikan keluhannya kepada pemerintah pusat agar dapat ditangani secara cepat. Apabila terdapat kendala dalam peningkatan jumlah testing, konversi bor, dan pemanfaatan isolasi terpusat, maupun pembentukan posko, mohon dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat agar dapat ditangani sesegera mungkin. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama elit partai politik koalisi pendukung pemerintah turut mengundang perhatian publik. Pasalnya dalam rapat tersebut terlihat elit dari Partai Amanat Nasional ikut bergabung dalam pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah tersebut. Hal ini ditanggapi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dirinya menilai bahwa bergabungnya Partai Amanat Nasional dengan partai koalisi merupakan hak prerogatif Presiden. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan elit partai politik koalisi pendukung pemerintah turut mengundang perhatian publik. Pasalnya, dalam rapat tersebut terlihat elit dari Partai Amanat Nasional atau PAN ikut bergabung dalam pertemuan partai koalisi pendukung pemerintah tersebut. Adanya sejumlah pernyataan yang menyebut PAN bergabung ke pemerintah ditanggapi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dirinya menilai bahwa bergabungnya Partai Amanat Nasional dengan partai koalisi merupakan hak prerogatif Presiden. Dasko mengatakan masuknya PAN menjadi koalisi pemerintah tentunya akan disambut baik oleh para partai koalisi. Sehingga dirinya berharap dengan bertambahnya partai yang mendukung pemerintah dapat menjadikan pemerintah lebih kuat dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan ekonomi nasional. Iya, terkait pernyataan dua rekan sekjen dari partai politik koalisi pemerintah yang menyatakan bahwa PAN sudah diterima atau masuk ke dalam koalisi, ya menurut saya dan menurut kami itu adalah hak dari Presiden maupun dari partai politik itu sendiri. Bahwa kemudian bertambahnya kekuatan koalisi pemerintah kami sambut baik, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya pasokan tenaga bagi pemerintahan, ini juga bisa membantu menunjang pemerintah untuk lebih keras dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan ekonomi nasional. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan para pimpinan partai politik koalisi di Istana Negara pada Rabu 25 Agustus 2021. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengklaim hal tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan untuk membicarakan terkait kondisi saat ini.
Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menggelar pertemuan dengan para pimpinan partai politik Parpol Koalisi di Istana Negara pada Rabu 25 Agustus 2021 sore. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengklaim hal tersebut merupakan kegiatan yang rutin dilakukan untuk membicarakan terkait kondisi saat ini. Willy mengatakan pertemuan antara pimpinan partai politik merupakan hal rutin yang dilakukan. Dan saat ini ada dua hal yang dibahas dalam pertemuan, yaitu mengenai beberapa partai yang fokus pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Willy menambahkan, jika pertemuan dengan para pimpinan parpol ini merupakan hal yang tabu, ia pun menilai pembahasan ini belum waktunya mengarah pada reshuffle kabinet, sehingga pertemuan tersebut hanya membahas mengenai persoalan-persoalan yang sedang hangat di Indonesia. Suatu hal yang rutin lah dilakukan ya. Kalau sekarang tentu ada dua konteks yang bisa kita lihat. Yang pertama tentang beberapa partai-partai concern terhadap penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Saya nggak tahu ya, kalau reshuffle pasti sama ketua umum ya. Dan itu poinnya bukan dialog seperti ini biasa Pak Jokowi. Kalau reshuffle itu Pak Jokowi langsung man to man marking aja. Langsung ke ketua umum yang bersangkutan. Tapi tidak, kalau dialog seperti ini agak apa bahasa kita teh, agak tabu lah ya. Kan ini lebih banyak agenda bersama. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halinda Dianisina melaporkan untuk Senpo TV. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menargetkan 6.000 program rumah tidak layak huni atau Rutilahu dengan memberikan anggaran sebesar 20 juta per unit. Hal itu diungkapkannya di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menargetkan 6.000 program rumah tidak layak huni atau Rutilahu dengan memberikan anggaran sebesar 20 juta per unit atau sasaran. Hal itu diungkapkannya di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR Senayan, Jakarta. Rehabilitas sosial rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kemensos dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan fasilitas rumah. Risma mengungkapkan bahwa perbaikan rumah tidak layak huni hanya mengubah kondisi rumahnya saja, namun tidak dengan kondisi perekonomian sang pemilik rumah. Sehingga ia menilai bahwa penerima bantuan Rutilahu juga harus keluar dari zona kemiskinan. Risma juga menginginkan agar program rumah tidak layak huni mempunyai aksesibilitas dan infrastruktur yang terpenuhi dengan baik, meskipun fasilitas yang diberikan cukup sederhana. Tahun ini jadi 6.000 karena standarnya dari 15 menjadi 20 juta. Nah, sebetulnya yang konsep yang kita ingin bangun itu adalah kan kalau ada orang miskin, rumahnya diperbaiki, itu kan tetap orangnya tetap miskin. Cuman rumahnya mungkin lebih bagus gitu, lebih nyaman gitu. Nah, karena itu konsepnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga sekaligus untuk pemberdayaan ekonominya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halinda Dianisina melaporkan untuk Senpo TV. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan sebanyak 4 juta anak yatim piatu akan mendapatkan bantuan sosial akibat COVID-19. Risma mengungkapkan mengenai bantuan sosial untuk anak yatim piatu sedang dalam tahap pendataan dan perlu pembahasan dengan kementerian yang lain. Risma menuturkan bahwa bantuan ini diusulkan seperti standar program Keluarga Harapan yang diharapkan sasarannya langsung kepada penerima bantuan sosial ini. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan sebanyak 4 juta anak yatim piatu akan mendapatkan bantuan sosial akibat COVID-19. Ia mengatakan mengenai bantuan sosial untuk anak yatim piatu sedang dalam tahap pendataan dan perlu pembahasan dengan kementerian yang lain. Ia menuturkan bahwa bantuan ini diusulkan seperti standar program Keluarga Harapan yang diharapkan sasarannya langsung kepada penerima bantuan sosial ini. Jadi begini, kita sekarang yang pertama soal pendataan. Jadi pendataan. Nah, kemudian yang kedua karena anak yatim ini kan ada yang dia tinggal di tinggal di panti, ada yang ikut orang tuanya, ada yang
ada yang dia ikut saudaranya begitu. Nah, itu pasti skimnya berbeda, cuman kita ngusulkan seperti standarnya PKH. Jadi kalau PKH itu standarnya belum sekolah itu 300.000 per anak. Jadi nanti sasarannya ke anak langsung. Karena ya diskusinya macam-macam. Nanti kalau misalkan orang tuanya nikah lagi atau apa misalkan. Nah, itu tapi kan tujuannya ke anaknya, bukan ke orang tuanya. Jadi nanti ada kartu kayak kartu anak gitu. Ya. Itu skim yang mau kita usulkan, tapi kan nanti masih dibahas dengan kementerian yang lain, gitu ya. Kalau target penerimanya, Bu? Hah? Usulan kita, ya saya sampaikan kan juga enggak fair, ada anak yatim ya karena orang tuanya apa kan bukan hanya COVID saja, jadi totalnya tuh sekitar 4 jutaan berapa begitu. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Menanggapi pertemuan politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Gerakan Indonesia Raya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa. Ia menuturkan, pertemuan antar partai politik, khususnya di koalisi pemerintah, memang wajar dilakukan untuk menjalin komunikasi yang harmonis. Menanggapi pertemuan politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Partai Gerakan Indonesia Raya, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang istimewa. Ia menuturkan pertemuan antar partai politik khususnya di koalisi pemerintah memang wajar dilakukan untuk menjalin komunikasi yang harmonis. Arsul menilai pertemuan itu tidak hanya dalam rangka silaturahmi antar kedua partai saja, melainkan turut membahas hal-hal seperti gambaran pemilu serentak 2024 ke depan. Arsul menambahkan jika memang terdapat pembicaraan perihal pemilu, maka PDIP dan Gerindra diyakini masih akan dinamis dalam menentukan calon koalisi 2024. Ya sebenarnya ya antar partai politik itu terus melakukan komunikasi saat ini. Tentu terkait kalau itu partai-partai koalisi pemerintahan adalah bagaimana agar semua kebijakan pemerintahan yang terkait dengan penanggulangan COVID itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, tentu di sela-sela pertemuan itu memang tidak tertutup kemungkinan kemudian membahas hal-hal yang lain, ya, termasuk juga ya kira-kira gambaran 2024 itu seperti apa. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Ledakan besar terjadi di Mall Margo City Depok, Jawa Barat pada Sabtu 21 Agustus 2021. Bangunan restoran pada lantai 1 terjadi kerusakan berat. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang dilaporkan mengalami luka-luka karena ledakan. Ledakan besar terjadi di Mall Margo City Depok, Jawa Barat, Sabtu petang. Bangunan restoran di lantai 1 rusak berat. Sedikitnya 4 orang terluka akibat ledakan tersebut. Dentuman besar terjadi di bagian belakang lantai 1 Mall Margo City, Kota Depok, Jawa Barat. Suara gemuruh seperti ledakan membuat para pengunjung dan karyawan yang ada di dalam mall berhamburan. Kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara terkait insiden ambruknya plafon hingga menimbulkan suara ledakan. Kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara terkait insiden ambruknya plafon hingga menimbulkan suara ledakan. Polisi memastikan suara ledakan berasal dari lift barang yang terjatuh diikuti reruntuhan beberapa material bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan dari media. Malam ini kami dari Polres Depok beserta Datin dan Ibu dan Gegana menyampaikan bahwa tadi pukul 16.30 dari Mall Margo City ada beberapa yang runtuh. Jadi saya sampaikan konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift barang yang ada di posisi di belakang, sehingga lift barang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 yang mengakibatkan suara cukup besar, sehingga beberapa plafon dari lantai 3 dan lantai 1 ambruk. Jadi saya nyatakan sekali lagi,
tidak ada ledakan bom. Hasil pemeriksaan dari tim Gegana, Jibom dan KBR, tidak ada ledakan bom. Ini untuk meluruskan bahwa simpang siur berita bahwa ada ledakan bom. Tidak ada ledakan bom. Tetapi akibat lift barang yang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 karena beban yang berat, struktur bangunan juga tidak kuat, itu yang mengakibatkan suara yang besar. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Dari Depok, Sultoni melaporkan. Kehidupan para pencari suaka yang tinggal di tempat penampungan sementara di gedung Eks Kodim Jakarta Barat Kalideres sangat memprihatinkan. Untuk sekedar bertahan hidup, 200 pengungsi mayoritas warga negara Afghanistan hanya mengandalkan bantuan dari masyarakat yang bersimpati kepada mereka. Kehidupan para pencari suaka yang tinggal di tempat penampungan sementara di gedung Eks Kodim Jakarta Barat, Kalideres, Jakarta Barat sangat memprihatinkan. Untuk sekedar bertahan hidup, 200 pengungsi yang mayoritas warga negara Afghanistan hanya mengandalkan bantuan dari masyarakat yang bersimpati kepada mereka. Mereka juga lebih memilih pindah ke negara lain ketimbang harus kembali ke negara asal yang kini dikuasai milisi Taliban. Seperti inilah kamp pengungsian pencari suaka yang berlokasi di gedung Eks Kodim di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Diketahui sebanyak ada kurang lebih 200 orang pengungsi yang tinggal di gedung berlantai 2 di Jalan Bedugul, Kalideres. Menurut Ali, salah seorang pengungsi asal Afghanistan, dirinya mengaku sudah tinggal di tempat ini sudah 4 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para pengungsi yang juga terdapat anak-anak dan lansia hanya mengandalkan bantuan dari masyarakat. Sementara untuk jatah air bersih, mereka harus berhemat karena pasokan air dari pemerintah dibatasi. Meski kesusahan, dirinya lebih memilih keluar dari negaranya yang kini dikuasai milisi Taliban dengan alasan keamanan. Di sini ini di satu kamar ada 7 orang, 8 orang. Terus airnya yang dari luar itu buka jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Terus tutup sampai jam 5 sore. Terus buka itu airnya sampai jam 9 malam, terus tutup lagi. Kalau buat makan-makan, orang-orang dari luar datang sini, kasih nasi, minyak, garam. Terus kadang-kadang orang-orang datang ke bawa seperti beda-beda, sabun, beda-beda. Terus ke sini orang nggak ada seperti itu yang orang kaya, semua miskin, orangnya nggak punya duit. Buat itu ke sini sekarang 200 orang. Kadang-kadang bisa sarapan di pagi, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang di malam makan ada, kadang-kadang enggak ada. Itu beda-beda. Ya ini prosesnya kalau pindah ke negara lain, bukan kalau saya balik, orang tua saya semua di situ, enggak aman di situ. Terus enggak ada orang yang bawa orang tua saya ke negara lain. Itu susah buat orang tua juga, buat saya juga. Saya nggak bisa balik, kalau balik terus ada Taliban, nggak aman. Dirinya berharap kepada UNHCR untuk segera mencarikan negara yang mau menerima mereka agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Gabriela Monica dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.